Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Prian Pratama dengan NIM S1S12409. Baik, jadi di sini kita akan melanjutkan di W3 School, yaitu Super Global PHP. Nah, untuk itu kita buka dulu examnya kita. Kebetulan di sini saya belum buka, saya buka dulu ya. Buka exam. Kita loading sedikit. Jadi kita aktifkan Apache-nya. Go. Kita aktifkan MySQL-nya. Kedua agak loading-loading ya. Oke, kita buat folder di htdoc. Kita buka Explorer, kita buka htdoc. Kita buat saya di sini. Saya akan buat tugas. Bukan tugas deh. Hmm, biar tugas lanjutan aja ya. Lanjutan. Oke, sini kita buka localhost-nya di Chrome. Localhost tugas. Masukkan sini. Nggak sesuai sini. Tugas. Tugas pasti lanjutan. Oke, 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 oke. Tugas lanjutan. Oke. Oke, nah ini udah ada. Tinggal kita buka saja web3 school-nya. Masuk di super global. Oke, super global PHP adalah variabel bawaan yang selalu dapat diakses di semua cakupan. Beberapa variabel bawaan di PHP adalah super global, yang berarti variabel tersebut selalu dapat diakses. Terlepas dari cakupannya, dan Anda dapat mengaksesnya dari fungsi, kelas, atau file apapun yang tanpa perlu melakukan hal yang khusus. Variabel super global PHP adalah global, sebuah array yang berisi referensi ke semua variabel global script. Yang kedua itu ada server, yaitu berisi informasi tentang server web termasuk header, jalur, dan lokasi script. Yang ketiga ada request. Nah, sebuah array yang berisi data super global, get, post, dan choki. Yang selanjutnya ada post, sebuah array variabel yang diterima melalui metode HTTP post. Selanjutnya ada get, sebuah array variabel yang diterima melalui metode HTTP get. Selanjutnya ada file, sebuah array item yang diunggah ke script saat ini melalui metode HTTP post, nama file, tipe ukuran. Selanjutnya ada NFV, menyimpan variabel lingkungan yang diteruskan ke script saat ini. Selanjutnya ada coki, serangkaian variabel yang diteruskan ke script saat ini melakukan coki HTTP. Selanjutnya ada session, serangkaian variabel sesi. Kita next saja ya. Oke, sini kita masuk di PHP Global Super Global. PHP Super Global adalah sebuah array yang berisi referensi ke semua variabel global dalam script. Sebuah super global PHP adalah variabel bawaan yang selalu dapat diakses di semua cakupan. Variabel global adalah variabel yang dapat diakses oleh cakupan manapun. Variabel pada cakupan terluar secara otomatis menjadi variabel global dan dapat digunakan oleh cakupan manapun. Namun, menggunakan variabel global dalam fungsi, Anda harus mendefinisikan sebagai global dan dengan global kata kunci global atau merujuknya dengan menggunakan dolar global, sintaks global. Oke, di sini kita langsung coding saja. Kita berlayar dulu, teman-teman. Hmm, kita masuk ke VS Code-nya. Aduh, saya belum buka VS Code ya. Oke. Kita belah dulu. Waduh, agak ngeframe ya. Maaf. Aduh, kasih di bawah dulu. Ini kasih di kanan. Lalu kita buat file baru saja ini. Saya habis buat. Kita checklist aja ini. Kita
Open folder. Hmm, Ini tugas lanjutan. Kita select folder. Oke, kita belah layar. Ya, dengan ini Waitress School. Wah, wah, wah. Oke, kita stepnya folder dan folder, Cok. Tinggal kita panggil saja main titik mp. Oke. Kita coding saja. Non-profit. Ini it's what soal jawab ini tadi komen. Oke, kita kasih masukan dolar X, dolar X sama dengan 75 di koma. Terus kita panggil function watch function my function di koma, kita buat echo dolar global. Globalnya huruf besar. Ini kita buat dalam kurung X. X. Oke, kita coba save. Terus kita jalankan. Oke nih ya. Waduh, error. Bentar, bentar kawan-kawan. Bentar kawan-kawan. Kok bisa error ini? My function. Oh, ini. Lupa panggil functionnya di bawah. My function. Nah, ini udah bisa harusnya. Kita Ctrl S. Kita lihat di localhost lagi. Nah, ntar yes. Di line 2 bro. Wah, ini PHP-nya ada dua bro. Sorry bro. Nah, ini dia. Udah ada. Ya, kita lanjut lagi. Coding lagi. Oke. Oke, di PHP Anda tidak dapat apapun atau kesalahan saat merujuk ke variabel global tanpa global. Anda juga dapat merujuk ke variabel global di dalam fungsi dengan mendefinisikan sebagai global menggunakan kata kunci global. Oke, kita coba saja yang ini. Kita hapus ini. Global, global dolar X titik koma. Eko, Eko dolar X titik koma. Oke, kita terus jalankan lagi. Apakah jalan adik-adik? Jalan lagi adik-adik. Masuk itu. Oke, kita disuruh tambahkan ini lagi, guys. Kita ubah X-nya menjadi 100. Kita ubah menjadi 100.
Terus kita tes lagi, jalankan. Nah, ini berubah ya jadi 100. Jadi ini dolar X sama dengan 100. Nah, itu kita eh, global 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 dolar X Eko dolar X. Nah, itu bakal keluar 100 karena di dolar X ini eh, sama dengan 100. Oke, oke, oke. Oke, tahu. Nah, sebenarnya kita buat lagi di sini, kita tambahkan eh, dolar X sama dengan 10. Terus kita buat lagi dolar dolar Y. Dolar Y sama dengan 20 titik koma. Oke, di sini di bagian fungsinya kita ubah menjadi result. Jadi result, tabulasi menu, result, result. Oke, terus kita di bagian global ini kita hapus, kita kasih dolar, global, huruf besar semua, dalam kurung, tanda petik Z. Nah, sini kita akan kasih tanda sama dengan. Nah, terus kita buat global lagi ini ikonnya kita hapus saja. Oke, kita kok kontrol copy paste aja ya biar cepat. Karena kalau gini lama ya. Ctrl C, kita enter, kita langsung ke X, ganti dengan X. Terus ini lagi kita copy paste lagi, ganti dengan Y. Oh, ini jangan tambah ini kita kasih tambah. Ini kita kasih titik koma. Terus di bagian anunya my functionnya ini di bawah kita ganti dengan result. Karena di bagian function atas ini dia result. Jadi di sini kita harus ganti dengan result. Result. Aduh, result. Terus setelah titik koma kita panggil echo variabelnya itu guys. Z panggil eh dolar Z titik koma. Terus kita kontrol S. Kita tes jalankan. Nah, astaga, gak, error ini. Ada yang error guys. Wait, wait, wait. Oh, salah. Kenapa Z? Harusnya X. Dolar X, cok. Oke, dolar X. Dia tidak dapat memanggil karena di sini saya masukkan dolar X, bukan dolar Z. Nah, ini 100. Coba kita tes panggil dengan dolar Y-nya. Dolar, dolar Y sama dengan 20. Terus kita tik koma. Enggak, salah, 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 salah. Kita echo saja. Echo sama dengan Y. Y titik koma. Dolar Y lupa dong. Dolar Y titik koma. Nah, ini bakalan muncul 720. Nah, saya itu. Kalau single mio. Oke, kita buka lagi di sini. Oh, ini tinggal kalau kita mau ubah, salah tadi ya kita tinggal ubah saja di sini menjadi Z. Maka yang bakal keluar itu nilainya, bentar. Kita coba sentuh saya lagi. Function Z X Y tambah Y. Function result echo. Oh, kita tes jalankan ini guys. 14. Oke, oke, kita lanjutkan saja di berikutnya. Termasuk di PHP server global. Eh, PHP server. Variabel dolar super global menyimpan informasi tentang server web termasuk header, page, dan lokasi script. Super global PHP adalah variabel bawaan yang selalu dapat diakses di semua cakupan. Catatan entry
dalam label server dibuat oleh server web sehingga tidak ada jaminan bahwa setiap entry tersedia di berbagai server atau lingkungan yang berbeda. Contoh di bawah ini menunjukkan cara menggunakan beberapa elemen di dalamnya. Dollar server. Nah, ini ada echo server, PHP self, echo dollar server, server name, echo server, HTTP host, HTTP server, HTTP user. Kalian bisa lihat sendiri saya. Kalau saya sebutkannya saya capek. Saya juga manusia, bukan nabi boy. Maaf untuk lama. Di sini kita jadi usah coba ya. Atau kita mau coba, harusnya coba sih guys. Wah, nggak usah sih. Soalnya terlalu banyak, jadi teman bisa lihat saja dan teman bisa coba saja sendiri. Oke, mas. Ini kita scroll-scroll ke bawah. Di sini ada elemen kode dan deskripsinya. Server PHP Shell. Oh, bahasa Inggris, Cok. Coba dulu ke bahasa Indonesia. Udah bahasa Indonesia, Cok. Ini bagian deskripsinya. Kalian lihat saja. Return of server gateway in interface server ADDR server name server software server protocol server request method server request time server query string server HTTP accept server HTTP accept charset server HTTP host server HTTP refer server HTTPS server remote ADDR server remote host, server remote port, server script level 9, server admin, server port, server signature, server transit, server script name, script URL. Kita berikutnya saja. Aduh guys, maaf buram ini kamera. Kita masuk di PHP request. Nah, variabel dollar request super global berisi data dari formulir yang dikirimkan string query URL dan coki HTTP. Dengan kata lain, dollar request super global adalah sebuah array yang berisi data dari get, dollar get, dolar post, dan dolar coki super global lainnya. Super global PHP adalah variabel bawaan yang selalu dapat diakses di semua cakupan. Kita dapat mengakses dengan dollar request kata kunci yang diikuti dengan nama kolom formulir, parameter query atau coki. Karena dollar request dapat menghubungkan data dari berbagai sumber, get, post, dan coki. Hal ini dapat menimbulkan kerentanan keamanan jika tidak ditangani dengan hati-hati. Jadi, meskipun penggunaan dollar request mungkin nyaman, lebih disarankan untuk menggunakan dollar get, dollar post, dolar dan dolar coki. Super global yang lebih spesifik jika memungkinkannya. Sorry, bukan coki, cuki tapi coki menggunakan kita menggunakan dolar request pada permintaan post. Di sini kita akan menggunakan super global dollar request untuk mengakses data yang dikirimkan melalui permintaan post. Permintaan post biasanya berupa data yang dikirimkan dari formulir HTML. Formulir HTML harus memiliki metode, atribut yang diatur ke post dan menyertakan kolom input dengan atribut nama. Atribut nama digunakan sebagai kunci untuk mengakses data dalam skrip PHP. Oke, berikut contoh tampilan format HTML. Nah, di sini kita disuruh buat formulir HTML. Nah, sini kita ikuti saja. Oke, kita hapus saja semua. Kita tanda seru, tabel single menu. Oke, aduh, di sini terlalu kecil, Cok. Oke, ada bagian body ya. Di sini kita mulai. Kita dalam ini kita buat from bentar guys. Bagaimana caranya kalau langsung buat anak from? Di mana ini, Cok? Standar. Dari mana ini, Cok? No, from. Di mana, Pak? Coba, Kak. Oh, oke, oke. Saya namanya rasa kira gagal. Saya terus untuk Kak. Oke, maaf tadi ada gangguan jaringan. Kita langsung mulai saja. Kita buat from method dengan titik kita titik ini post terus di sini action dengan dalam kurung demo underscore underscore rec request titik PHP
Terus ini kita, nah sini kita masukin namanya, nama, oh, ini input tipe sama dengan kurung teks. Kita name lagi nama. Oke, ini kita kasih jadi fname establishing. Nah, terus kita, wah, oke ini kita balas kurung aja. Nah, kita hmm, buat inputan lagi di sini, input tipe dengan bukan, tanda petik submit submit tanda panah kanan. Oke, ini kita sudah buat from ya. Saat pengguna mengklik tombol kirim, data formulir akan dikirim ke PHP ditentukan dengan action atribut tag tersebut from. Di dalam file PHP kita dapat menggunakan dollar request variabel untuk mengumpulkan nilai dari kolom input. Oke, di sini kita bisa isikan file di PHP. Ini sudah, oh kita pakai ini guys. Oh, kita tambahkan saja di sini dollar name. Sam lu, dollar name di mana ini, Cok? Wait. Oh, hasilnya kayak begini. Oke, kita ikut saja yang ini, guys. Codingannya. Kan saya sudah buat from tadi di atas. Kita lanjut lagi ikut yang ini. Tunggu dulu. Sebagian submit. Aduh, jangan dijalanin dulu dong. Kita ikut yang ini. Yang ini aja dulu ya. Submit from. Submit. Kita tanda kurung itu. Kita tahu form. Waduh, from. Form itu. Kita buat. Nah, tanda tanya. PHP enter if dengan underscore server, main dollar server masukkan ini request request underscore method balas kurung sini sama dengan 2 kali ya, tuh 2. Nah ini post, tinggal kita tap saja. Nah ini kita buat ini, terus kita enter, kita dolar nama HTML HTML spesial car HTML spesial car spasi dalam kurung dolar skor request. Nah ini request fname, harusnya sini fname guys, kita tinggal tap saja terus kita kasih fname. Oke, fname. Nah di sini jangan titik koma ring. Oh enggak, ini jangan begini. Oh ini satu, ini juga satu. Let's go. Kita enter lagi, kita buat if kurung empty empty
Oke, ini FPTS name, kita tap saja. Waduh, name-nya mana, Pak? What the hell? Kita ulang. Oh, ini, app name. Nah, kita ini, kita echo. EC. Kita echo, name is empty. Kita titik koma, guys. Terus, ini kita buka kurung. Else. Ini, echo. Dolar, nama. Name, titik, koma. Oke, sepertinya ini kita sudah bisa jalankan ya. Kita lihat saja di log alas apakah ada yang salah. Nah, ini nomor 26 salah, guys. Wait. Salah nomor 26. Thermal body. Wah, lupa coy ini. Hell, kita lupa kasih ini. Nah, harusnya bisa, boy. Ctrl S, lihat. Nah, ini sudah jadi metode post action demo request PHP nama. Oke, kita belum bisa submit karena kita belum melanjutkan codingan ini, teman-teman. Jadi kita harus lanjutkan dulu, teman-teman. Oke, di sini kita baca dulu menggunakan dollar request pada permintaan get. Permintaan get dapat berupa pengiriman formulir seperti pada contoh di atas dengan metode atribut elemen from diatur ke get. Permintaan get juga dapat berupa data dari string ke URL. Informasi yang ditambahkan dalam alamat URL. Berikut contoh tampilan dengan string ke URL. Wah, ini guys. Oke. Saat pengguna mengklik tautan data sering ke query demo PHP file PHP, di dalam file PHP kita dapat menggunakan request variable untuk mengumpulkan nilai dari query string. Contoh PHP. Wah, ini disuruh buat file baru ini kah? Yuk. Teh, file baru di sini tuh, Bu. Di sini juga atau buat dengan Dianu. Oke, di sini kita buat saja tambah file file titik file demo dah kita kasih nama file demo. File demo titik PHP. Oh, jangan, nggak bisa. Apa titikku? Nggak bisa di spasi ya. Ini kita underscore saja. File demo titik PHP. Oke, kita enter saja. Nah, kita buat dulu ini URL-nya. Ini, PHP. PHP. Tanda tanya. Kanan. Kita dolar subjek. 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 Kenapa? Sub, subjek dalam tangan dengan HTML spesial. Nah, kita ikut saja ini. Kita dalam kurung dolar, yuk kah? Dolar underscore get get. Oke, ini kita. Oh, ini enggak. Cut. Wait. Ini kita hapus dulu ya. Terus kita buat sini. Ini kita buat subjek sub huruf kecil. Subjek subjek subjek. Sini kita harus kurung harus kurung titik koma. Kita buat nama webnya apa? Kita dolar webs HTML spesial. Nah, ini kita tap saja, guys. Oke, get web. Kita echo
Studi, eko studi, mungkin jangan kita anu, dolar, subjek at, dolar, web, koma, home. Kita coba bisa sendiri saja. Oh, ini sudah terbuat. Kita tes jalankan. Kita tes jalankan. Ih, karena jalannya begini, udah jalan, Cok. Eh, Bob, mana jalan tuh, Kak? Ini. Aduh, mana jalan tuh, Kak? Hmm. Apa, Cok? Oh iya, soal apa tadi ada soal lupa, Cok. Pas skip tadi di bagian namanya. Ini kau ikuti codingan yang tidak hafal. Tahu caranya ya. Jadi ini kita. Ya, web belum nggak sih web itu. Hmm. Bukan file baru. Ya Allah. Tugas yang tadi kan? Oke, oke. Tugas yang tadi. Di kiri, di kanan. Oke, maaf tadi ada gangguan sedikit. Jadi kita bisa langsung masuk ke namanya. Oh, yoga, yoga, yoga. Ya, sini langsung masuk studi yoga, 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 yoga. Oke, kita lanjut saja. Berikutnya, kita masuk di PHP Post Super Global. PHP Post Super Global tersebut
Dolar post berisi array variabel yang diterima melalui metode HTTP post. Super global PHP adalah variabel yang bawaan yang selalu dapat diakses di semua cakupan. Dolar post dalam formulah HTML. Formulah HTML mengirimkan data melalui HTTP post jika atribut formulah metode tergantung ke post. Untuk mendemonstrasikan hal ini, kita mulai dengan formulir HTML sederhana. Boleh tuh lah. Oke, sini oke, kita selanjutnya saja. Selanjutnya, sabar, di mana sini? Hih, what? Bisa di mana ini, guys? Wait for me, guys. Sudah sini. Oh, sudah di get bisa, Cok. Kita masuk di PHP get. PHP dollar get super global tersebut dollar get berisi array variabel yang diterima melalui metode HTTP get. Super global PHP adalah variabel bawaan yang selalu dapat diakses di semua cakupan. Ada dua utama untuk mengirim variabel melalui metode HTTP get, melalui string query URL melalui formulah HTML dengan metode get. Get melalui string query URL. Nah, string query adalah data yang ditambahkan ke URL. Ada elemen di bawah ini semua yang ada setelah tanda tanya, tanda tersebut adalah string query. Biasanya kalian bisa lihat saja. Nah, string query di atas berisi dua pasangan kunci atau nilai. Yang pertama itu subjek, PHP, web, w3 school.com. Di dalam file PHP kita dapat menggunakan $get super global untuk mengambil nilai dari query string. Nah, contohnya ini. File PHP profil. Nah, kita bisa coba. Nah, selalu validasi dan membersihkan semua data yang dikumpulkan dari super global $get sebelum menggunakan untuk mencegah kerentanan keamanan seperti serangan QEXSS. Fungsi yang digunakan di atas adalah salah satu cara untuk melakukan pemilimeter yang lebih kuat dapat dilakukan menggunakan fungsi filter PHP HTML spesial cars. Nah, formulir HTML mengirimkan informasi melalui metode HTTP GET. Jika atribut formulir metode diatur ke GET, untuk mendemonstrasikan hal ini kita mulai dengan formulir HTML sederhana. Saat pengguna mengklik tombol kirim, data formulir akan dikirim ke PHP yang ditentukan dalam action atribut tag tersebut. Kolom formulir dikirim ke PHP bersamaan dengan pengguna sebagai string query. Di dalam file PHP kita dapat menggunakan $get variabel untuk mengumpulkan nilai dari kolom input. Contohnya kayak begini. Welcome dan PHP echo HTML special card $get name datanya ya your email address gitu. Kita next saja. Nah, kita masuk di PHP rec. Bu, sampai mana nih, Bu? PHP rec tuh Enggak sampai sini, komplit. mana sih? Hmm. Ekspresi reguler adalah urutan karakter yang membentuk pola pencarian. Saat Anda mencari data dalam teks, Anda dapat menggunakan pola pencarian ini untuk menjelaskan apa yang dicari. Ekspresi reguler dapat berupa satu karakter tunggal atau pola yang lebih rumit. Ekspresi reguler dapat digunakan untuk melakukan semua jenis operasi pencarian teks dan pengganti teks. Sintaks ekspresi reguler. Dalam PHP, ekspresi reguler adalah string yang terdiri dari pembatas, pola, dan pengubah opsional. Sintaks kayak begini. Pembatasan karakter yang mengepit pola misalnya atau pola urutan karakter yang dicari. Pengubah bagaimana pencariannya dilakukan. Misalnya I menunjukkan pencarian yang tidak peka, huruf besar atau kecil. Nah, di sini eh, atau adalah pembatas. W3 school adalah pola yang dicari. Dan I adalah pengubah yang membuat pencarian tidak peka terhadap huruf besar atau kecil. Pembatas dapat berupa karakter apapun yang bukan huruf, angka, garis miring terbalik, atau spasi. Pembatas yang paling umum adalah garis miring, tetapi ketika pola Anda berisi garis miring, akan lebih mudah untuk memilih pembatas lain seperti pagar atau
titik. Nah, ini kita bisa pengubah ekspresi reguler. Mengubah tersebut menggunakan pencarian yang dilakukan. Sini kita lihat saja modifernya IMU. Deskripsinya performa AKS inverse performa. Nah, kita misal saja. Nah, ini adalah pola ekspresi reguler. Tanda kurung digunakan untuk menemukan rentang karakter. Nah, ini ekspresinya ABC, ABC, AZ, AZ. Ekspresinya kalian bisa lihat sendiri saja. Oke, ini meta karakter. Meta karakter adalah karakter yang memiliki makna khusus. Nah, misalnya saya di sini ada banyak. Nah, ini kita masuk di kuantifikasi. Kuantifikasi mendefinisikan kuantitasi. Kuantifikasi description, kita lihat saja. Oke, kita next ke fungsi rect PHP. Fungsi ekspresi regular PHP ya. Fungsi ekspresi regular PHP menyediakan berbagai fungsi yang memungkinkan Anda menggunakan ekspresi regular. Beberapa fungsi XP yang umum adalah regmatch, yaitu mengembalikan nilai satu jika pola ditemukan dalam string dan nol jika tidak ditemukan. Regmatch all mengembalikan jumlah beberapa kali pola tersebut ditemukan dalam string. Preg replace mengembalikan string baru di mana pola yang cocok digantikan dengan string lain. Break split memisahkan string menjadi array menggunakan kecocokan ekspresi regular sebagai pemisah. Yang selanjutnya break grab mengembalikan array yang berisi elemen dari input yang sesuai dengan pola yang diberikan. Fungsi PHP break match. Nah, fungsi break ini break match mengembalikan nilai jika pola ditemukan dalam string dan nol tidak. Contohnya gunakan ekspresi regular melakukan W3 solve semua. Nah, ini kalian bisa lihat saja. Kita bisa coba sendiri saja tapi mau tuh. Kita bisa coba sendiri, tapi kalian bisa lihat sendiri saja ya. Saya sudah bisa coba, tapi kalian lihat sendiri saja. Terima kasih. Oke. Ya, fungsi PHP rect match all. Nah, fungsi rect match all mengembalikan jumlah kecocokan ditemukan suatu pola dalam sebuah string. Contoh, ekspresi regular untuk menghitung jumlah kemunculan ain dalam sebuah string tanpa memperhatikan huruf besar dan kecil. Tapi ngomong. Contohnya ini ya, STR, terrain, in Spain, false man on the plane. Better Ain I Eko Break Match Als Pattern STR. Nah, itu. Nah, ini termasuk di fungsi PHP Break Replace. Nah, fungsi ini Break Replace mengganti semua kecocokan dalam pola dalam sebuah string dengan string lain. Contohnya, gunakan ekspresi regular yang tidak peka, huruf besar atau kecil, untuk menggantikan mikroskop dengan W3 school dalam sebuah string. Nah, di sini kita ganti saja. Kalau di sini kan W3 school kita gantikan mikroskop sini saja. Nah, masuk di fungsi PHP Break Split. Fungsi pre-split membagi string menjadi array menggunakan kecocokan ekspresi regular sebagai pemisah. Contoh, gunakan pre-split untuk memisahkan string dengan komponen-komponennya. Ini. Ya, kita masuk di fungsi PHP pre-grep. Fungsi pre-grep mengembalikan sebuah array yang berisi elemen-elemen dari input sesuai dengan pola yang diberikan. Nah, ini ambil item dari array yang diawali dengan huruf P. Fungsi ini preg juga memiliki parameter ketiga, preg grep invert yang akan mengembalikan hasilnya dengan mengembalikan sebuah array yang berisi elemen di luar input yang sesuai pola diberikannya. Contoh, ambil item di sebuah array tidak diawali dengan P. Nah, ini guys. Ini saja guys. Termasuk di pengelompokan, Anda dapat menggunakan tanda kurung untuk menerapkan kualifikasi ke seluruh pola. Tanda kurung juga dapat digunakan memilih bagian-bagian pola yang digunakan sebagai pengocokan. Pencocokan. Di sini selanjutnya termasuk di PHP from handling variabel super global PHP digunakan mengumpulkan data formulir $get $post. Contoh ini menampilkan formulir HTML sebagai dua kolom input dan tombol kirim. Kalian bisa ikut saja, kalian bisa lihat saja ya. Kalau seperti saya sudah. Saat pengguna mengisi formulir di atas dan mengklik tombol kirim, data formulir dikirim untuk diproses ke file PHP bernama welcome PHP. Data formulir dikirim menggunakan metode HTTP POST untuk menampilkan data seperti ini. Hmm. Baik, metode get maupun post membuat sebuah array. Misalnya array key 1, value 1, key 2, value 2, key 3.
Value 3, area ini menyimpan pasangan kunci atau nilai, di mana kunci adalah nama-nama kontrol formulir dan nilai adalah data yang dimasukkan dari pengguna, baik get maupun post, diperlakukan sebagai $get dan dollar post. Ini adalah super global yang berarti bahwa keduanya selalu dapat diakses, terlepas dari cakupannya, dan Anda dapat mengaksesnya dari fungsi, kelas, atau file apapun tanpa harus melakukan sesuatu yang khusus. Nah, ini $get adalah larik variabel yang diteruskan ke script saat ini melalui parameter ke URL. Dollar post adalah larik variabel yang diteruskan ke script melalui metode HTTP post. Kapan menggunakan pengalaman misalnya sendiri saja, kita masuk di validasi formulir PHP. Secara dulu saya sakit mana Pak? Sakit mana? Sabar, nah minta sama formulir PHP toh Kak? Teh, nah minta Kak sabar. Adik mulutku bicara cu. Bisa kan jam saya bicara? Bu? Teh, kenapa sih kalau saya bicara Bu? Jam saya bicara nih, saya mau bicara Pak. Sama Ngodi. Lebih bagus bicara atau Ngodi? Disuruh jelaskan dia. Apa? Misalnya adalah 2 menit lah. Sampai menit berapa nih? Menit 20 lah. 2 menit, 2 menit, 2 menit, 2 menit. 20. Oh, menit 19. Oke. Oke. Stop, stop. Oke, kita masuk. Oke, kita masuk di eh nah ini, perhatikan bahwa di awal skrip kita memeriksa apakah formulir telah dikirim menggunakan adalah server request method. Jika request method adalah post, maka formulir telah dikirim dan harus harus divalidasi. Jika belum dikirim lewat validasi dan tampilan formulir kosong. Nah, namun pada contoh di atas, semua kolom input bersifat opsional. Script berfungsi dengan baik meskipun pengguna tidak memasukkan data apapun. Nah, langkah selanjutnya adalah mewajibkan pengisi kolom input dan membuat pesan kesalahan jika diperlukan. Di sini kita masuk di formulir HP to require files. Oke, PHP menampilkan pesan kesalahan. Kemudian di dalam formulir HTML kita menambahkan sedikit script setelah setiap kolom yang wajib diisi yang akan menghasilkan pesan kesalahan tepat jika diperlukan, yaitu penggunaan mencoba menginginkan formulir tanpa mengisi kolom yang wajib diisi. Kita langsung saja. Hmm, ini situasinya. Langkah selanjutnya adalah memvalidasi data masukan, yaitu apakah kolom nama yang berisi huruf dan spasi, dan apakah kolom email berisi sintaks alamat email yang valid, dan jika sudah terisi, apakah kolom situs valid. Oke, kita masuk di formulir pihak validasi email dan URL. Validasi nama. Kalau yang di bawah ini menunjukkan cara sederhana untuk memeriksa apakah kolom nama hanya hanya berisi huruf tanpa hubung, tanpa asprop dan pas. Jika nilai kolom tidak valid, maka simpan pesan kesalahan. Name, test input, post, name, if. Kita bisa coba saja yang ini. Oke, kita jalankan. Kita tes masukin nama, Oga, email, fill dan sebelum nama Oga, masukkan emailnya. Hmm, dan pertama websitenya, asat, komen, saja. Kita masukkan gender, email, submit. Wow.
program file pertama dan yang jadinya guys ini dia. Kita berikutnya saja kita masuk di forum PHP selesai. PHP complete from example. Bab ini menampilkan nilai kolom input setelah pengguna menekan tombol kirim. Kami menambahkan sedikit script PHP dalam atribut memulihkan nama email. Komentar kami meletakkan script antara head, text area, dan text area head. Script ini kita menampilkan nilai dari variabel nama, dolar email, website, dan komen. Kemudian kita juga perlu menunjukkan tombol ada yang centang untuk menunjukkan bagian ini. Oke, kita tinggal coba saja lagi. Coba. Oke, tinggal kita masukkan nama, Oga, email, Ini. Vildan Pratama, websitenya Oga Gaga, komen, Gaga, gender, kita submit. Nah, ini sudah masuk. Wah, error. Wait, oh enggak, deng. Oke, ini sudah. Oke, demikian formulir PHP dari penjelasan saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop. Eh, Dah.